Pemirsa, MRT mengalami gangguan akibat pohon tumbang pada area transisi rute dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN. Pohon tumbang itu menyebabkan kerusakan struktur serta gangguan jaringan kelistrikan, sehingga layanan operasional kereta MRT Jakarta terhenti. Pemirsa, ini adalah situasinya saat warga sampai berjalan kaki ya di dalam ruang yang biasa dilintasi MRT. Wah, lumayan serem juga pemirsa, ini penumpang MRT dievakuasi ngelewatin terowongan dan berjalan menyusuri terowongan. Terowongan panjang diawasi petugas di tepi jalur MRT bawah tanah menuju titik aman. Tapi jalannya aja khawatir kurang aman ya. Proses penanganan terus dilakukan pemirsa, tim operasional dan teknis MRT Jakarta untuk memulihkan layanan secepat mungkin. Jadi MRT Jakarta berkomitmen menjaga keselamatan pelanggan dan sudah menyelesaikan proses evakuasi sesuai prosedur terhadap 524 pelanggan. Ada 524 pelanggan yang sempat terjebak dari sejumlah kereta dan area stasiun yang terdampak. Tapi sudah saat ini dievakuasi selamat. Sementara pada saat kejadian tercatat 5 rangkaian berada di stasiun dan 3 rangkaian berada di jalur. Terkait hal ini pihak MRT mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat gangguan operasional. Simulasi kalau diserang zombie. PT MRT Jakarta Persroda menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan terkait dengan gangguan operasional yang terjadi pada pukul 10:26 waktu Indonesia Barat. Gangguan ini disebabkan oleh pohon tumbang pada rute transisi dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN yang berdampak pada kerusakan struktur di lintasan dan juga gangguan jaringan listrik yang menyebabkan layanan operasional kereta terhenti. Pada saat kejadian, terdapat 5 rangkaian kereta yang berhenti di stasiun dan 3 rangkaian lainnya berada di jalur. Tim operasional dan teknis MRT Jakarta telah melakukan penanganan sejak kejadian berlangsung, di mana kami telah berhasil mengevakuasi 524 pelanggan sesuai dengan prosedur. Hal ini tentunya sejalan dengan komitmen MRT Jakarta untuk selalu mengutamakan keselamatan para penumpang. Sebagai langkah pemulihan layanan, MRT Jakarta telah mengoperasikan rute perjalanan terbatas dari stasiun Blok M BCA hingga stasiun Lebak Bulus dan juga sebaliknya. Kami merekomendasikan masyarakat untuk menggunakan pilihan transportasi lainnya di rute stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga stasiun Blok M BCA. Informasi perkembangan penanganan dan pemulihan layanan akan kami sampaikan secara berkala melalui kanal informasi resmi MRT Jakarta. Saya mewakili MRT Jakarta sekali lagi mengucapkan permohonan maaf atas kejadian ini dan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam penanganan kejadian ini. PT Perusahaan Listrik Negara mengungkapkan dibutuhkan investasi baru sebesar 3.000 triliun rupiah untuk menjalankan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL tahun 2025 hingga 2034 dalam menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt dengan 76% berbasis energi baru terbarukan. Dalam gelaran Electricity Connect 2025, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyebut pihaknya membutuhkan investasi baru sebesar 3.000 triliun rupiah untuk menjalankan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025 hingga 2034. Adapun investasi ini untuk mengejar target transisi energi dan kemandirian pasokan listrik nasional melalui penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt dengan 76% diantaranya berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Darmawan menyebut lantaran besarnya investasi tersebut dibutuhkan kolaborasi oleh semua pihak. Adapun selain penambahan pembangkit, RUPTL PT PLN 2025-2034 juga mencantumkan proyek jaringan transmisi sepanjang 48.000 km sirkuit serta gardu induk dengan total kapasitas 109.000 megavolt ampere. Ada kegiatan event besar yaitu Electricity Connect yang diadakan oleh masyarakat kelistrikan Indonesia bersama dengan Kementerian ESDM dan PT PLN Persero.
Dari perencanaan dari pemerintah ada RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025 sampai 2034, menambah kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt, di mana 76%-nya berbasis pada energi baru terbarukan. Artinya pemerintah mencanangkan transisi dari fossil based development menjadi renewable based development. Darmawan menambahkan pihaknya juga berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui kolaborasi baik secara kebijakan maupun investasi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia edisi November 2025 kembali memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 4,75%. Namun demikian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan akan terus mencermati peluang penurunan suku bunga acuan ke depan. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% dalam rapat Dewan Gubernur yang digelar pada 18 hingga 19 November kemarin. Dengan demikian, level BI rate saat ini masih menjadi yang terendah sejak tahun 2022. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global. Peri menegaskan kebijakan jangka pendek yang ditempuh oleh Bank Indonesia ke depan adalah berfokus pada stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan agar perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan terhadap ketidakpastian global yang terus berlanjut. Peri juga mengungkapkan ke depan Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan memperkirakan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 ± 1% serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyaksikan langsung simulasi penyergapan kapal penyelundup di laut. Latihan gabungan ini juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Latihan gabungan TNI digelar di Morowali, Sulawesi Tengah, sementara geladi bersihnya digelar kemarin di KRI Bung Hatta 370. Ada 16 personil tim Visit Board Search and Seizure KRI Bung Hatta yang ikut dalam kegiatan ini. Latihan gabungan ini merupakan simulasi penangkapan kapal nelayan yang diduga menyelundupkan barang ilegal. Para personel diberikan waktu selama 13 menit menyisir seluruh sisi kapal nelayan. Sebelumnya Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga menertibkan kawasan dari aktivitas tambang ilegal. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang timah ilegal yang berada di dalam kawasan hutan. Dari hasil identifikasi di lapangan ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar dan dimanfaatkan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta agar anak-anak sekolah tidak lagi dikerahkan menyambut kedatangannya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Arahan ini bahkan tertuang dalam surat edaran yang dikirim ke kepala daerah seluruh Indonesia. Penyambutan meriah dari siswa-siswi terjadi hampir di setiap kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke berbagai daerah di tanah air. Para murid mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas menyambut kehadiran Presiden Prabowo lengkap dengan seragam sekolah serta lambaian bendera merah putih. Mereka pun rela berdiri berjam-jam demi bertemu orang nomor 1 di Indonesia. Presiden Prabowo pun menyapa dengan hangat anak-anak yang menyambutnya. Meski mendapat sambutan meriah, Presiden Prabowo meminta penyambutan dirinya tidak lagi mengajak anak-anak sekolah. Tadi saya mendarat dan dalam perjalanan ke sini, terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan tapi saya kasihan juga mereka berdiri lama di panas. Sehingga saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing. Kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV, dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja. Daripada saya paham, dan memang kalau memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama, mereka menunggu, saya juga tidak ada masalah. Saya senang melihat mereka. Tiap kali saya lihat wajah-wajah rakyat, wajah-wajah anak-anak, itu saya juga tambah semangat. Saya tambah muda karena energi dari mereka. Tapi saya kasihan kalau mereka tunggu lama di panas terik matahari, dan ini juga saya khawatir nanti bisa mengurangi waktu jam sekolah mereka. Presiden Prabowo sendiri adalah sosok yang dekat dengan anak-anak. Dalam setiap kunjungannya, Presiden Prabowo selalu menyempatkan untuk berbincang dan bercengkrama dengan anak-anak yang menyambutnya. Kuasa hukum ex-dirut PT ASDP Ira Puspadewi kritisi putusan hakim atas kasus korupsi yang menjerat kliennya. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Daru itu meninggal bukan karena bunuh. Ternyata banyak SPPD baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon kita 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ira Puspadewi, divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Ira dan 2 terdakwa lainnya divonis dalam kasus tindak pidana korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi oleh PT ASDP tahun 2019-2022.
Pemirsa, selain divonis 4 tahun 6 bulan penjara, Ira juga didenda 500 juta rupiah. Selain Ira, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Sunoto juga memvonis mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan Pengembangan PT ASDP masing-masing 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Menurut jaksa, Ira dan 2 lainnya telah terbukti merugikan negara dalam transaksi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 800 juta lebih. Dari nilai transaksi 1,2 triliun rupiah lebih, Ira dan kawan-kawannya didakwa telah menyalahgunakan wewenang, memperkaya pemilik PT JN, merubah dari kerjasama usaha lalu bergeser menjadi akuisisi saham PT JN. Mengadili, menyatakan terdakwa 1 Ira Puspadewi, terdakwa 2 Muhammad Yusuf Hadi dan terdakwa 3 Hari Muhammad Adi Caksono telah terbukti secara sah dan menyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kami menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah.